Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dalam materi kuliah Teknik Perundang-undangan. Kali ini kita mengangkat tema tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai awal, kita akan mencoba memahami tentang pengertian hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, beberapa pakar mengemukakan pengertian hierarki. Menurut Dendi Sugono, hierarki berarti urutan tingkat. Jika menurut Patmo Wahyono, bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat, seperti piramida, yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional. Kemudian menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi secara yuridis di dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ditentukan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hierarki merupakan urutan atau penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian hierarki perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1. Kalau tadi pasal 7 ayat 2, kali ini pasal 7 ayat 1. Ya, pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu meliputi satu, ya, pada tingkatan yang paling atas itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawah Undang-Undang Dasar tersebut tadi, yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di bawahnya lagi nomor 2 yaitu undang-undang. Nomor 4 itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Selanjutnya nomor 5 peraturan pemerintah, nomor 6 peraturan presiden, nomor 7 peraturan daerah provinsi, nomor 8 peraturan daerah kabupaten kota. Nah, itulah susunan perundang-undangan di Indonesia secara hierarki, berdasarkan hierarkinya, ya, susunan penjenjangannya. Gitu. Dan teori hierarki. Teori hierarki, ya, dikemukakan oleh Hans Kelsen, ya, itu adalah teori Stufenbau. Hans Kelsen mengemukakan teori Stufenbau atau Stufenbau-Desrecht teori, ya, dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Anders Wedberg, ya, berjudul General Theory of Law and State. Ya. Nah, di situ dikemukakan bahwa norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya. Dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar,
menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum. Kemudian Hans Kelsen diilhami oleh Adolf Merkle. Ya. Jadi teori Stufenbau ya, atau teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen itu diilhami oleh muridnya yang bernama Adolf Merkle yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu punya dua wajah. Das doppelte Rechtssubjekt. Ya. Menurut Adolf Merkle, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tetapi ke bawah ia jadi menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif. Oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau hapus, ya, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus. Ya, gitu. Nah, teori hierarki dikembangkan oleh Hans Nawiaski. Ya. Hans Nawiaski merupakan murid Hans Kelsen ya, yang mengembangkan teori Stufenbau tersebut. Ya, oleh Nawiaski norma hukum dalam negara selalu berjenjang, ya, yaitu satu, norma fundamental negara atau Staat Fundamental Norm. Dua, aturan-aturan dasar negara atau aturan pokok negara atau Staatsgrundgesetz. Ketiga, undang-undang atau Formelgesetz. Dan yang terakhir, peraturan pelaksana serta peraturan otonom. Verordnung en Autonomiesatzung. Ya, itu. Nah, menurut Nawiaski, isi Staat Fundamental Norm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Ya, Staatsverfassung, termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu Staat Fundamental Norm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Di bawah norma fundamental negara atau Staat Fundamental Norm terdapat aturan pokok negara atau Staatsgrundgesetz yang biasanya dituangkan ke dalam batang tubuh suatu undang-undang dasar atau konstitusi tertulis. Nah, di bawah Staatsgrundgesetz terdapat norma yang lebih konkret, yaitu Formelgesetz atau undang-undang formal. Sedangkan norma yang berada di bawah Formelgesetz adalah Verordnung en Autonomiesatzung, yaitu peraturan pelaksana atau peraturan otonom. Kemudian maaf, ini bukan hierarki perundang-undangan, tetapi kedudukan Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi ya, judul besarnya ini seharusnya adalah kedudukan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila lahir dan dirumuskan oleh BPUPKI. Jadi dalam persidangan BPUPKI pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara sebagai filosofische Grondslag
sebagai fondamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas. Nah, pidato Soekarno membahas dasar negara. Jadi pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah serangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, M. Sutarjo Kartodikusumo, kemudian R. Oto Iskandar Dinata, kemudian Mr. A. Maramis, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya. Kemudian rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yaitu seperti yang ada saat ini, ya. Terdiri dari sila 1 ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sedangkan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tim tersebut ya menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Rumusan Pancasila dimaksud adalah seperti yang tertera dalam slide ini tadi yang saya bacakan tadi, meliputi 5 dasar. Nah, berdasarkan teori Stufenbau dari Hans Theory, kedudukan hukum Pancasila dikualifikasikan sebagai Grundnorm. Oleh karena Pancasila merupakan norma dasar yang paling tinggi dan menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum di Indonesia. Gitu. Ya. Nah, jadi sebelum melangkah kepada kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, memahami Pancasila tersebut ya sebagai norma hukum paling tinggi atau Grundnorm, ya, jadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum di Indonesia. Jadi seluruh perundang-undangan ya sebagaimana terungkap dalam pasal 7 ya maupun pasal berapa tadi itu? Oke. Hierarki perundang-undangan pasal 7 itu dasar pembentukannya atau dalam konsideran menimbang misalnya ada salah satu dasar pertimbangan, misalnya dasar filosofis, ya. Nah, disitulah yang menjadi salah satu bahan dasar pertimbangan pertimbangan filosofis yang tidak lepas dari Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, kurang lebih demikian. Nah, sekarang kita berbicara tentang kedudukan naskah proklamasi dalam hierarki perundang-undangan. Berdasarkan teori Stufenbau dari Hans Kelsen, kedudukan hukum naskah proklamasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Grundnorm, ya, karena proklamasi yang dituangkan dalam naskah proklamasi merupakan political will
ya, kemauan politik yang berada di luar sistem hukum positif. Kalau kita mendudukan naskah proklamasi dalam hierarki perundang-undangan, ya, tidak tepat kalau didudukan berdasarkan teori Stufenbau. Kemudian kalau berdasarkan teori Nawiaski, nah, demikian halnya kalau berdasarkan teori Nawiaski bahwa kedudukan hukum naskah proklamasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai stat fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat proklamasi dan Pancasila sudah mengalami proses positivisasi ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kedudukan naskah proklamasi secara hierarki tidak dapat kualifikasikan sebagai ground norm maupun stat fundamental norm, ya, yang ada pada teori Hans Kelsen maupun Nawiaski, begitu. Jadi itulah yang bisa kita kemukakan mengenai hierarki perundang-undangan, tema hierarki perundang-undangan yang kita bahas saat ini. Untuk itu saya akhiri dulu dalam pembahasan ini dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.